Ah, si Romi. HP ditaruh di mana sih? Orang mau disiapin buat syuting juga. Di sini nggak ada. Oke, sini. Nah, ini dia nih. Hah, syuting deh. Umpetin. Yang akan kita bahas di video ini adalah sebuah book style foldable phone tertipis di dunia. Nah, saking tipisnya, HP-nya bisa ngumpet di sini di dalam majalah. Gokil. Nah, si Oppo ini nawarin kenyamanan memang ya lewat jalur dimensi. Pertama, mereka bikin layar luarnya itu gede, 6,62 inci. Rasionya lumayan lebar, 20:9. Kedua, bodinya dibikin tipis parah, tertipis di dunia bahkan ya, cuma 4,2 mm. Bodi tipis ini juga ngaruh ke bobotnya yang akhirnya bisa ditekan di angka 229 gram aja. So, ibaratnya kita pakai HP layar lipat tapi berasanya kayak lagi pakai handphone candy bar biasa yang kalau pas butuh layar lebih lega, nah tinggal buka aja, kita pakai layar dalamnya. Saking nggak mau kompromi soal ketipisan bodinya, Oppo bahkan ngasih casing yang sama sekali nggak bikin feel HP-nya itu nambah tebel. Materialnya nyaman, premium, cuma memang sayangnya ini cover engsel sama backdoornya aja, bagian depannya itu nggak ketutup. BTW ngomongin soal engsel, ini bahannya udah titanium alloy dan untuk frame body dia pakai aluminium alloy. Tapi jangan salah persepsi, dengan form factor layar lipat dan body super duper tipis kayak begini, ternyata Find N5 punya sertifikasi diborong IPX6, IPX8, IPX9 sekaligus ya. Jadi dia selain bisa nyelam di dalam air juga tahan disemprot air tekanan tinggi pakai water jet. Selama pakai Find N5 ini sebenarnya gue ada satu concern, yaitu posisi tombol volume yang terlalu ke atas. Ditambah lagi ini kan HP-nya jangkung ya. Nah, setelah 2 hari pakai gua baru dapat jawabannya. Kenapa ditaruh mepet ke atas? Biar nggak ngeganggu posisi jari pas HP-nya lagi kita buka. Nah, ini make sense sih. Dan in terms of foldable phone, gua berani bilang tingkat kerigitan Find N5 ini yang paling perfect. Maksudnya begini, untuk angle bukaan engselnya dia fleksibel, nggak ngoplak-ngoplak juga. Kondisi ketutup bisa full rapet, nggak ada celah. Dan untuk crease-nya atau lipatannya kalau layar mati memang masih kelihatan tuh lekukannya. Tapi begitu layar nyala, sumpah ini jadi bener-bener samar ya. Bikin lupa kalau kita lagi pakai layar HP lipat. Menurut gua ini achievement yang wajib ditiru brand HP layar lipat yang lainnya. Ya kalau bicara inner screen foldable phone, Oppo Find N5 ini memang yang paling gede juga ya, 8,12 inci dan yang bikin happy udah dipakein coating anti glare, dimensi gede, crease-nya nggak berasa dan nggak mantul refleksi. Beuh, ini benar-benar perfect combo. BTW gua hampir lupa, di layar luar maupun dalamnya ini juga sama-sama support Oppo Pen juga. Satu hal yang bikin gua kepo dari Find N5 ini soal multitaskingnya. Maksud gua ya kan mubazir, layar gede-gede kalau nggak optimal buat multitasking. Nah di inner screen Find N5 kita bisa buka sampai 3 aplikasi barengan. Pertama kita buka 2 apps dulu, caranya bisa lewat taskbar, sidebar atau gesture, bebas sukanya yang mana. Setelah kebuka 2 apps kita bisa tambah satu lagi dengan cara yang sama. By default ketiga apps ini bakal kebuka berjejer horizontal. Nah kalau mau tampilin semua di satu layar kita swipe atau cubit layar pakai 4 jari. Kalau mau balikin lagi tinggal swipe pakai 4 jari ke luar. BTW untuk posisi apps yang kebuka barengan ini fleksibel ya, bisa ditukar-tukar atas bawah kiri kanan dan bisa di save juga. Jadi next kalau misal mau buka 2 atau 3 apps favorit bersamaan itu kita bisa buka dengan lebih cepat karena udah ada shortcutnya. Pindah-pindah apps dari layar luar ke dalam atau sebaliknya itu juga bisa dilakukan secara seamless, aman, nggak ada jeda, nggak ada delay. Terus pas buka apps di layar dalam juga bisa diubah rasionya, bisa full screen 16:9 atau 4:3. Lanjut pas streaming video di YouTube atau di Netflix kita bisa pakai mode laptop kayak gini. Tampilan video bakal geser nongol di layar atas. Tapi sayangnya ini belum semua apps support ya dengan mode laptop seperti ini. Dan kalau lagi streaming di layar luar tapi kita nggak mau capek megangin HP, kita bisa pakai 10 mode.
tinggal taruh di atas meja atau di atas kasur, intinya jadi nggak perlu megangin HP-nya terus-terusan. Dan intinya lagi, gua ngerasa fitur multitasking yang ditawarin di Find N5 ini udah on point, bisa manfaatin luas layar dalam di HP ini. Iya, ada satu lagi, lewat shortcut di sidebar kita juga bisa akses atau save gambar dengan cepat via file doc dan juga bisa akses recent files. Cakep dah, ini praktis banget. Dan ada satu fitur lain yang juga ini luar biasa, kita bisa connect ke device lain termasuk iPhone, iPad, dan MacBook secara seamless. Pertama, kita bisa kirim-kiriman file ekstra cepat. Asli nggak kebayang ya, transfer file dari Android ke iPhone atau sebaliknya ternyata bisa sepraktis ini. Kedua, kita bisa nge-remote MacBook alias ngontrol MacBook sekaligus ngakses file-file yang ada di dalamnya dari jarak jauh. Misalnya MacBook ketinggalan di rumah tapi ada file yang mesti diakses, ya tinggal download aja filenya langsung dari Find N5 ini. FYI, selain ke MacBook juga bisa ke laptop Windows ya. Yang penting kita install aplikasi Oculus Connect di laptop, terus login deh pakai akun Oppo. Nah, sebagai seorang yang juga pakai iPhone dan MacBook ya kayak gua, menurut gua ini fitur yang cerdas, bisa mengakomodir kebutuhan buat konekin antar device secara seamless dan simple. Oke, next kita move bahas hardware. Oppo Find N5 adalah HP layar lipat pertama yang pakai Snapdragon 8 Elite, antara happy dan ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Kencang sih pasti. Tapi overheat apa enggak nih? Nah, buat dapetin jawabannya langsung aja gue jalanin stress test 3D Mark Wildlife yang ekstrim sekalian. Dan alhamdulillah ternyata aman. Angka stability-nya dapat 47%. Ya memang nggak tinggi tapi at least nggak sampai overheat kayak flagship sebelah. Nah, kapasitas RAM dan storage ini disediain cuma ada satu opsi aja, 16512, yang mana ini udah gede, aman banget lah. Kalau kapasitas baterai dijejelin 5600 mAh, jenisnya silikon karbon. Termasuk gede ya ini buat HP super tipis kayak gini ya, dan daya tahannya juga ini mantep. Seminggu gua pakai selalu bisa dapat SOT 6 jam dengan sisa baterai 20%. Jadi kalau sampai habis banget baterainya harusnya bisa 7 jam atau lebih. Ngecasnya juga ngebut pakai kabel bisa 80 watt, kalau wireless bisa 50 watt. Oke, sekarang kita masuk bab terakhir nih. Saatnya kita icipin kameranya. Setupnya triple kamera, ada lensa wide 50 MP OIS, periskop 50 MP OIS, 3 kali optical zoom, dan ada 3 lensa 8 megapiksel ya masing-masing, ultra wide. Kemudian kamera selfie di depan dan juga kamera selfie di dalam. Langsung aja gua spill, kamera Find N5 ini one of the best di kelas foldable. Gak kalah dari HP flagship kamera sentrik lain. Main kameranya bisa deliver komposisi yang berimbang antara foreground dan background, detail, highlight, shadow, dan dynamic range semuanya aman, gak ada yang under atau over. Buat motret muka orang ini detailnya pas ya, bukan yang paling the best tapi menurut gua porsinya udah oke. Nggak keras bikin muka kelihatan kasar. Tapi kalau di zoom pori-pori, tai lalat atau jerawat itu masih bisa kelihatan jelas. Intinya bisa bikin tone kulit muka kita enak dilihat. Maksudnya nggak jadi jelek atau kucel lah. Siap buat langsung dipost di medsos. Termasuk untuk foto portrait juga cakep bokehnya, relatif rapi ya. Bisa pakai 1 kali, 2 kali atau 3 kali zoom. Buat diajak nge-low light juga masih enak, bisa diandelin. Gak ngedrop kualitasnya dibanding foto siangnya. Dan yang mungkin agak meragukan adalah lensa ultrawide-nya karena memang cuma 8 megapiksel aja ya kan. Tapi pas gua compare sama lensa ultrawide-nya iPhone 16 Pro ternyata gak jauh-jauh amat bedanya gitu, masih aman ya hasil fotonya. Tapi memang gak bisa buat rekam video 4K 60 aja. Jadi kalau rekam 4K 60 itu cuma bisa pindah dari main lensa ke periskop. Kalau mau bisa pindah ke lensa ultrawide juga itu kita harus pakainya 4K 30 fps. Oke, ini contoh video Oppo Find N5 di kamera belakang ya, main kameranya dengan resolusi 4K 60. Oke, ini gue sambil jalan, tadi barusan lewat tangga dan kita melihat awan hari ini lumayan lah kelihatan ya. Bang, gimana bang, hari ini mau ngapain abang? Makan. Mau makan? Terus habis makan ngapain lagi? Ke Awesome. Ke Awesome. Oke, kita mau beli buku ya, beli buku gambar sama pensil warna paling.
Oke, yang ini video dari lensa ultrawide kamera belakang di 4K 30. Oke. Ya, halo kakak. Tutup. Malu. Oke, kalau di 4K 30 ini kita bisa switch lensa ini 0,6 kali ini ke 1 kali. Terus bisa digital zoom 2 kali, 3 kali tele, 6 kali digital zoom. Kita balik lagi 0,6. Oke, yuk jalan nih kak. Oke, kesimpulannya menurut gua Oppo Find N5 ini adalah HP foldable yang sedang menyamar kayak HP biasa. Karena memang feel pegang dan pakainya itu mirip handphone biasa, rasio layar luarnya lega, dipegangnya juga tipis begini enak. Enteng juga ya, tapi begitu kita butuh experience layar yang lebih lega, tinggal buka deh layarnya pakai yang dalam. Wah, ini enak pol buat multitasking. Dan yang perlu dicatat, kameranya simply one of the best di segmen foldable phone. Dan untuk harga retailnya ini ada di 27.999 juta. Dan kalau nggak salah ya, harusnya ada promo gratis jam tangan. Monggo cek aja di deskripsi ya linknya. Jadi ini bisa dibilang handphone layar lipat resmi, tipis, kencang, kameranya oke, yang sulit untuk ditolak.